Oke, halo semuanya ya, kembali lagi bersama Miss Uli. Pada video ini, Miss akan mengajarkan tentang sudut istimewa trigonometri ya. Jadi ada beberapa sudut yang istimewa di dalam trigonometri itu, yaitu sudut apa aja. Tapi sebelumnya, Miss mau mengingat kembali ya, karena ini mengenai sudut, Miss mau mengingatkan kembali mengenai sudut ya. Coba perhatikan gambar ini. Ya, kalau di dalam matematika yang namanya ini kan ada dua garis nih, ya, AB dan AC. AB itu disebut sebagai ya sisi awal ya atau inisial ya. Jadi ini disebut sebagai inisial. Oke, menulisnya initial ya. Initial. Oke. Dan ini dengan kata lain disebut sebagai sisi awal. Sisi awal. Sebentar ya. Sisi awal. Nah, sedangkan yang akhir ini yaitu garis AC ini disebut sebagai terminal. Terminal atau sisi akhir ya. Sisi akhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan sudut itu yaitu hasil rotasi dari inisial ke terminal. Jadi, misalkan ini ya, saya rotasikan ya, misalkan saya rotasikan nih. Pertama kan posisinya di misalkan ya, posisinya di sini. Ya, posisinya masih di 0,0. Kemudian ketika saya rotasikan dia ke kanan, maka dia akan membentuk sudut ya. Akan semakin besar. Semakin saya rotasikan, maka dia akan membentuk sudut semakin besar. Nah, ada satu hal yang penting kamu ketahui di dalam sudut ya. Sudut yang dikatakan sudut positif jika arahnya itu, arah rotasi antara inisial dengan terminal itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau misalkan dia arahnya berlawanan, maka sudutnya itu positif. Makanya ini 43 derajat ya. Kamu perhatikan. Nah, kalau misalkan nih Miss rotasikan ya, yang Miss rotasikan kembali ya ke kiri. Ya, ke kiri atau ke bawah ya. Nah, kalau misalkan Miss rotasikan searah dengan jarum jam, perhatikan nih sudutnya. Sudutnya ini adalah jadi minus. Jadi kamu bisa bedain ya, yang mana sudut positif, yang mana sudut negatif. Jadi dikatakan sudut positif jika kita ya rotasikan dia searah dengan jarum jam, berlawanan dengan jarum jam. Ya. Dia dikatakan sudut negatif jika kita rotasikan dia searah dengan jarum jam. Ya, inilah disebut dengan sudut negatif. Topik bahasan kita yaitu sudut istimewa trigonometri. Nah, sudut istimewa trigonometri ini ya ada beberapa. Jadi yang pertama yang akan Miss jelaskan itu adalah sudut yang membentuk 45 derajat. Oke. 45 derajat. Ini dia, tepat ya. Oke, tapi sebelumnya kalau misalkan saya berikan di sini segitiga ya. Kalau misalkan Miss berikan segitiga di sini deh ya. Ini titik koordinatnya minus akar 2 per 2, minus akar 2 per 2 ya, atau misalkan ini deh. Ya, jadi titik koordinatnya itu adalah minus setengah, minus akar 3 per 2. Ini artinya apa? Artinya bahwa X yang mana? Ini X ya. Ini titik koordinat X dan ini titik Y ya. X-nya berarti sepanjang sumbu X ini. Ya, sepanjang sumbu X ini berarti minus setengah. Nah, yang mana ini minus akar 3 per 2? Itu adalah sepanjang Y. Ya, jadi biar kamu paham ya, yang mana itu titik koordinat ini, panjangnya X dan Y-nya berapa. Ya. Oke, kalau kamu udah ingat, Miss cuma mengingatkan kembali ya. Kalau misalkan kamu lihat begini titik koordinatnya, terus ada gambar segitiga, titik koordinatnya di sini, berarti ya yang X-nya ini, panjang X-nya ini, panjang Y-nya ini. Kalau misalkan belum dikasih tahu ya panjang yang ini, berarti kamu bisa pakai Pitagoras. Paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke topik yang tadi, yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama untuk 45 derajat. Oke, untuk
45 derajat ya, dia titik koordinatnya itu adalah ini, akar 2 per 2, akar 2 per 2. Berarti ya, yang dimaksud dengan akar 2 per 2, akar 2 per 2, ini adalah sebagai X, ini sebagai Y. Ya, berarti panjang X berapa? Ini adalah panjang X. Ya, ini panjang X, dan panjang Y berapa? Ini adalah panjang Y. Ya, akar 2 per 2. Oke, kamu nggak perlu lagi mencari ini ya. Kamu nggak perlu lagi mencari panjang dari titik ini ke titik ini berapa garis miringnya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Kamu perhatikan ya, lingkaran. Kalau misalkan ini titik ini saya pindah ke sini, maka titik koordinatnya adalah 1,0. Yang artinya X-nya ini dari titik 0 ke sini itu adalah 1 panjangnya. Berarti kalau ini lingkaran ya, kalau ini lingkaran berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1. Oke, paham ya? Kalau misalkan pindahin di sini, berarti panjang dari ini, titik ini ke titik ini berapa? 1 ya. Dari titik ini, ingat lingkaran itu kan punya jari-jari yang sama ya. Ini dari titik ini ke titik ini 1. Kalau misalkan saya cari dari sini, jari-jarinya juga 1 ya. Jadi nggak ada yang berbeda ya. Nah, tadi kembali ke yang 45 derajat. Maka titik miringnya, maka garis miringnya berapa panjangnya? Berarti dari gambar ini ya, karena tadi jari-jari lingkarannya adalah 1, maka jari-jari yang ini, garis miring yang ini ya, sisi miringnya itu juga 1 ya. 1. Nah, kita mencari nilai sinus yang mau kita cari di sini ya, sinus theta. Sinus theta berarti sinus 45 derajat dong ya. Sinus 45 derajat. Yang pertama ya, sinus 45 derajat. Kemudian yang kedua yang akan kita cari itu adalah kosinus 45 derajat ya. Yang ketiga ya, tangen 45 derajat. Yang keempat ya, oke, yang 3 aja dulu ya. Jadi 3 aja. Nanti kamu cari sendiri di rumah sekan, untuk sekan ya. Jadi tambahkan di catatanmu untuk sekan 45 derajat ya, untuk kosekan dan untuk kotangen ya. Kosekan 45 derajat dan kotangen. Ini yang menjadi tambahan di catatanmu nanti ya. Kamu cari sendiri. Nah, yang pertama sinus 45 derajat. Ingat, sinus itu apa? Ini sudah kemarin ingatkan ya, cara mengingatnya berarti sin demi. Berarti depan per miring, demi. Nah, depannya yang mana? Depannya itu adalah yang ini, yaitu akar 2 per 2. Yaitu akar 2 per 2 ya. Nah, itu adalah depan ya. Nah, sedangkan miringnya berapa? Miringnya 1 ya. Berarti sin 45 derajat itu sama dengan, bisa ditulis ya, karena ini per 1 nggak usah ditulis lagi. Berarti setengah akar 2. Paham ya? Itu untuk sinus 45 derajat. Nah, untuk kosinus 45 derajat berarti kos itu kan apa kemarin? Samping per miring. Nah, sampingnya mana? Sampingnya itu adalah yang ini, yang X ini. Sampingnya berarti X, akar 2 per 2 juga ya. Akar 2 per 2. Miringnya berapa? Ini ya, miringnya itu adalah 1. Maka hasil dari kosinus 45 derajat juga setengah akar 2 ya. Berarti sama ya, sinus 45 derajat dengan kosinus 45 derajat setengah akar 2. Gimana kalau tangen? Sama enggak? Tangen itu sama dengan depan per samping ya. Depannya berapa? Yaitu akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2. Sedangkan sampingnya berapa? Ini juga akar 2 per 2 ya. Panjang X itu akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Nah, ini akar 2 per 2, ini juga akar 2 per 2. Ini sama-sama membagi ya, berarti sama dengan 1. Berarti tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Oke. Paham ya sejauh ini? Nah,
Kemudian yang ini tadi kamu ya tugasmu. Jadi nanti kalau misalkan Miss cari sinus 30 berarti kamu nanti juga tambahannya cari sekan 30, kosekan 30, kotangen 30. Oke, kalau sudah paham ini, kamu boleh lanjut videonya. Kalau misalkan belum, kamu pause dulu, kemudian ulang lagi ya. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan untuk sinus 30 derajat. Oke. Untuk sinus 30 derajat, berarti Miss ini kan 45 derajat ya. Berarti yang 30 derajat yang mana? Yang ini. Nah, untuk 30 derajat itu titik koordinatnya akar 3 per 2, setengah. Ya. Oke. Untuk sisi miringnya itu adalah 1 ya. Jadi ketika misalkan ini 1, maka titik koordinat di sini adalah akar 3, artinya panjang X ini panjang Y ya. Panjang X di sini ini panjang Y. Oke, Miss tulis saja di sini ya. Ini adalah setengah. Ini panjang Y ya. Ini panjang X. Oke, panjang X adalah akar 3 per 2. Nah, kita mau mencari lagi nih sinus ya, sinus 30 derajat, kosinus 30 derajat. Gampang ya. Tangen 30 derajat. Dan kamu cari tadi yang 3 lagi ya, kamu cari sendiri ya. Nah, pertama sinus 30 derajat berarti depan per miring. Depannya berapa? Depannya itu adalah setengah. Ingat ini tetanya ya, 30 derajat. Berarti setengah. Per miringnya berapa? Miringnya 1. Berarti ini karena per 1 nggak usah ditulis. Berarti hasilnya menjadi setengah. Ya, berarti sinus 30 derajat itu sama dengan setengah, dan kosinus 30 derajat sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? Itu akar 3 per 2. Ingat ya, ini per miringnya 1. Berarti bisa Miss tulis sebagai ya setengah akar 3. Oke, tangan 30 derajat. Berarti kalau tangan 30 derajat itu sama dengan depan per samping. Depan per samping ya. Berarti setengah. Oke, Miss tulis ya, depan per samping sama dengan setengah ya per akar 3 per 2. Ini sama dengan ya, sama-sama dibagi dengan ini 2 ya, yang di bawah berarti tinggal 1 per akar 3. Karena ini masih harus dirasionalkan, maka kita rasionalkan deh. Maka hasilnya sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya, paham ya? Kalau misalkan nih kamu bingung ya melihat di sini, kamu tiba-tiba lupa tangan 30 itu berapa? Ingat tangan itu tangan theta, ingat ya. Oke, Miss kasih warna yang lain ya supaya kamu juga mencatat dengan rapi. Ya, tangan theta itu setara dengan sama seperti yang udah Miss sampaikan, itu sama dengan sin theta per cos theta. Ya, jadi kalau kamu tahu berapa sinus, berarti kalau misalkan Miss lihat nih, kita buktikan ya, sama enggak? Kita mau cari dulu tangan 30 derajat, berarti sinus 30 per kosinus 30. Ya kan? Nah, sinus 30 berapa? Ini setengah. Terus kosinus 30 berapa? Itu setengah akar 3. Sama deh hasilnya dengan ini. Ini sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke, paham ya sejauh ini? Nah, kita udah ada 2 nih sudutnya. Sekarang berarti yang belum itu yang mana? Yang sin 60 derajat. Ya, kalau sin 60 derajat berarti Miss harus rotasikan ya. Rotasikan dulu inisialnya ke terminalnya itu sebesar 60 derajat. Oke, untuk 60 derajat ingat jari-jari lingkaran tadi 1, berarti sisi miringnya ini tetap 1. Nah, posisinya ini koordinatnya itu setengah koma akar 3 per 2. Ya, berarti yang X-nya mana tadi? Ya, titik koordinat itu ini selalu X, ini selalu Y. Ya, X, Y. Itu adalah titik koordinat. Ya, ini udah Miss ulangi berkali-kali ya. Jadi kamu jangan lupa. Nah, ini 60 derajat. Udah 60 derajat, kita akan mencari sin 60 derajat, kosinus 60 derajat, dan tangen 60 derajat. Ingat yang 3 lagi itu adalah tugasmu di rumah, menambahkan catatannya. Ya.
Ini sin 60 derajat berarti depan per miring. Di sini depannya, miringnya ini. Miringnya itu tetap 1, jari-jari lingkaran, ingat ya. Sedangkan X-nya itu sama dengan setengah. Ini adalah akar 3 per 2. Oke, sin 60 berarti depan per miring. Akar 3 per 2 per miring berapa? 1. Yaitu sama dengan setengah akar 3. Sedangkan kosinus 60 derajat berapa? Kosinus 60 derajat berarti samping per miring. Sampingnya setengah, miringnya 1. Berarti setengah per 1 berarti setengah. Sedangkan tangan 60 derajat itu tangan depan per samping. Yaitu akar 3 per 2 per setengah. Itu sama dengan akar 3. Berarti tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Oke, yang 3 lagi itu kamu tadi menambahkan ya. Sekarang kita mau beralih ke sudut mana yang belum nih. Tadi udah ada yang 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Nah, yang belum kita singgung itu adalah 0 derajat dan 90 derajat. Oke, kamu pahami dulu yang sampai sinus 60 derajat ini, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan untuk sinus 0 derajat dan 90 derajat. Itulah yang istimewa ya untuk kuadran 1. Kuadran 1 berarti dari ini ya, bentar. Dari ini sampai sini. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2 mana, Miss? Kuadran 2 ini. Kuadran 3 ini. Kuadran 4 ini, ya. Oke, untuk kuadran 1 berarti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai sin untuk sudut ya, sudut 0 derajat. Oke, pertama yang akan disampaikan yaitu mana ya penghapusnya nih? Oke, pertama yang akan disampaikan, ingat kalau misalkan ini ya, biar kamu paham deh. Saya mempunyai sebuah gambar ini, ya. Saya mempunyai gambar ini, ya. Ini adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya itu adalah 1. Kalau misalkan jari-jarinya disebut dia sebagai R, ya. Berarti ini yang mana? Ini adalah sebagai Y. Ini yang mana? Ini sebagai X, ya. Karena titik koordinatnya kan X, Y. Misalkan gitu ya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka kalau misalkan kita mau mencari theta ya, ini 51 derajat. Tapi kita mau theta deh. Miss ganti ya sebagai theta. Maka sin theta itu apa? Sin theta itu adalah depan per miring, yaitu Y per R. Ya. Kalau misalkan cos theta itu berarti samping per miring. Sampingnya berapa? X per R. Oke, paham ya? Tangen theta gimana? Berarti tangen theta ini sama dengan depan per samping Y per X. Oke, sekarang untuk sudut 0 derajat. Oke, Miss pindahin ya. Untuk sudut 0 derajat. Perhatikan. Ini, Miss pindahin. Berarti ini pas 0. Ya. Di 0 ini, perhatikan titik koordinatnya berapa? 1,0. Berarti X-nya berapa? X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Paham ya? Nah, kamu harus fokus di sini ya. Oke, maka sin theta, sin 0 ya. Maka sin 0, bukan sin theta sekarang. Kita mau cari sin 0 ya. Maka sin 0 derajat sama dengan ya, sin 0 itu berarti Y per R. Y-nya berarti berapa di sini? Y-nya 0. R-nya berapa? Ini kan, Miss tulis dulu deh. Ini X sebagai 1, Y sebagai 0. R-nya berapa? R-nya sama dengan panjang X, yaitu 1. Ya, ini kan R-nya juga ini. Oke, Miss hapus ini ya. Ini R juga.
R lingkaran. Nah, Y per R, Y-nya berapa? 0. Nah, R-nya berapa? 1, ya. Karena ingat tadi, R-nya itu adalah jari-jari. Nah, kemudian, ya, itu sin 0 derajat. Untuk cos 0, ya, cos 0 derajat sama dengan, ini kalau 0 per R, R-nya berapa tadi? 1, ya. 1, berarti 0 per 1 itu 0. Ya, cos 0 derajat, berarti cos 0 itu, lihat, cos itu adalah X per R. X-nya berapa? 1. R-nya berapa? 1 juga. Ya, berarti cos 0 derajat itu, cos 0 derajat itu sama dengan 1. Sekarang tangen 0. Tangen 0 derajat itu apa? Y per X. Y-nya berapa? 0. Ya, X-nya berapa? 1. Berarti itu sama dengan 0. Oke, paham ya? Sejauh ini. Nah, untuk sudut, untuk sudut 90 derajat. Untuk sudut 90 derajat, ya, maka Miss ganti dong, ya. Sudutnya ini tadi yang untuk 0. Sekarang Miss ubah posisi. Berapa? 90 derajat. Ini dia 90 derajat. Lihat titik koordinatnya berapa, ya? Titik koordinatnya itu adalah 0,1. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. R-nya berapa? Ini. R-nya sama dengan 1. Ya. Nah, untuk sudut 90 derajat, ya, berarti sin 90 derajat itu sama dengan Y per R. Ya, Y per R yang mana? Y-nya 1, R-nya mana? 1. Berarti Y per R sama dengan 1 per 1. Ya, sama dengan 1. Dan kosinus 90 derajat itu sama dengan, berarti X per R. X-nya berapa? X-nya itu 0, R-nya 1. Berarti, ya, 0. Dan R-nya berapa? 1. Nah, ini berapa ini? 0, ya. 0. Nah, sekarang tangen 90 derajat. Tangen 90 derajat sama dengan Y per X. Y per X-nya berapa? Y per X berarti Y-nya 1. X-nya berapa? 0. Sama dengan Y-nya 1. X-nya sama dengan 0. 1 per 0 berapa? Ayo, 1 per 0 itu apa? Sebelumnya Miss jelasin dulu ya. Sebelum kita jawab yang 1 per 0 itu apa, Miss mau buat catatan dulu nih. Kamu udah catat ini kan? Nah, Miss akan menjelaskan tentang keterbagian, ya. Sebentar. Ini Miss hapus ya, yang bagian tangan dan sudut untuk 0 derajat ini. Di sini Miss mau ulangi dulu konsep dasar yang udah sering kalian dengar, ya. Catatan ini ya, catatan supaya kamu tambah pengetahuan, ya. Kalau misalkan Miss buat, ya, misalkan ya, ada pertanyaan. Yang pertama, 1 per 0 itu hasilnya berapa? Ini 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, ya. Kenapa tidak terdefinisi? Karena berapapun hasilnya kita buat pasti salah. Berapapun hasilnya kita buat pasti salah. Nah, contoh nih ya, berapapun kita buat hasilnya, kita buat, ya, ini kita buat. Pasti salah. Nah, mengapa, ya? Berapapun hasilnya kita buat pasti salah. Contohnya nih, contoh. Kalau kamu tahu ya, 12 per 6 itu berapa? 2. Kenapa? Karena 6 kali 2 itu sama dengan 12, ya. Paham ya? Sebentar, Miss ganti warna dulu ya. Sorry. Ini ya.
Jadi berapapun hasilnya tadi kita buat itu pasti salah. Karena ini 12 per 6 itu sama dengan 2, karena 6 kali 2 itu sama dengan 12. Nah, gimana kalau misalkan kita buat nih, ya. Kalau misalkan kita buat 1 per 0 sama dengan 0, ya. 1 per 0 sama dengan 0. Nah, apakah 0 kali 0, ya? Apakah 0 kali 0 itu sama dengan 1? Bukan, ya, bukan. Ini bukan, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat nih 1 per 0 itu sama dengan 3, ya. Apakah 0 kali 3, 0 kali 3 sama dengan 1? Bukan juga. Kemudian nih 1 per 0, ya, disebut nih 100 deh, ya. Apakah 0 kali 100 itu sama dengan 1? Bukan. Oleh karena itu, dari 3 contoh ini, maka dapat disimpulkan, ya, dari penjelasan di sini, bahwa 1 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Oke, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, 1 per 0. Ya, jadi di sini tadi hasilnya sama dengan 1 tidak terdefinisi. Oke, kemudian ya, Miss mau menjelaskan lagi mengenai 0 per 0, ya. Sekalian pengetahuan umum nih. 0 per 0. Oke. Sorry. Oh, di sini tadi. Oke, Miss mau menjelaskan kalau misalkan ini udah selesai, Miss hapus sebagian, ya. Miss hapus yang bagian atas saja deh. Miss hapus yang ini. Miss mau menjelaskan 0 per 0 itu berapa hasilnya. Oke. Yang kedua tadi adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah tidak tentu, tak tentu. Ya, kenapa tak tentu? Karena berapapun hasilnya kita buat pasti benar. Berapapun, ya, kamu tulis sendiri kata-kata Miss, ya, berapapun kita buat, hasilnya pasti benar. Oke, contohnya nih, 0 per 0 sama dengan 3 kita buat, ya. Ini 0 kali 3 berapa? 0 kali 3 itu sama dengan 0, berarti benar, ya. Nah, kemudian nih, kalau misalkan kita buat 0 per 0 itu sama dengan 100. Nah, ini sama dengan 0 kali 100, benar juga sama dengan 0, benar. Nah, gimana kalau misalkan 0 per 0 sama dengan 300? Nah, 0 kali 300 itu sama dengan 0, benar juga. Nah, jadi hasilnya gimana? Dari sini, ya, dari beberapa contoh ini dapat disimpulkan bahwa 0 per 0 itu adalah tidak tentu, tak tentu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, ya, tadi ini Miss hapus saja ini, ya. Miss cuma menjelaskan catatan sekarang, ya. Ini untuk 0 per 1, 0 per yang ketiga, ya. Gimana kalau misalkan 0 per 1, Miss? 0 per 1 itu sama dengan udah jelas 0, ya. Kenapa? Karena 1 kali 0 sama dengan 0. Jelas, ya. Jawabannya pasti. Oke? Nah, kalau misalkan Miss buat contohnya, ya, 0 per 1000, Miss berapa? Sama dengan 0. Artinya 0 per bilangan itu hasilnya pasti 0. Oke? Nah, yang keempat itu adalah 1 per tak terhingga. Gimana, Miss? Kalau misalkan 1 per tak terhingga itu berapa hasilnya? Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena misalkan nih, ya, Miss kasih contoh, ya, Miss kasih contoh 1 per 10 itu berapa? 0,1. 1 per 100 itu berapa? 0,01. 1 per 1000 itu berapa? 0,01.
0, 1. 1 per 10.000 berapa? Ini sama dengan 0,0001. Nah, kalau misalkan nih 1 per makin banyak nih, 1 per sekian, 1, maka ini hasilnya akan menjadi 0,00 mendekati 1 ya. Artinya dia itu semakin kecil banget. Semakin kecil ya. Ini akan sampai mendekati 0 ya. Ini kan udah semakin kecil sampai mendekati 0. Maka semakin besar angka yang kita masukkan di sini sebagai pembagi, ya, maka hasilnya itu juga akan semakin kecil. Bahkan kalau misalkan ini 1 per tak terhingga ya, tak terhingga berarti semakin besar dong, ini tak terhingganya semakin besar, maka hasilnya itu akan mendekati 0 atau sama dengan dibuat 0 ya. Oke, paham ya sejauh ini? Jadi kalau ada pertanyaan Miss nanti ke depannya 0 per 1 itu berapa? Ya ini udah pasti sebenarnya ya. Yang tadi itu yang perlu diingat adalah 0 per 0 itu apa? Tak tentu. 1 per 0 itu apa? Tak tentu definisi. 1 per tak terhingga itu apa? 0. Ini ya. Jadi kalau misalkan Miss minta kamu menjelaskan, kamu harus bisa ya. Oke, ini untuk sudut istimewa trigonometri. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah setelah kita udah membahas tadi dari yang pertama ya, kosinus 45 derajat, sinus 45 ya. Itu dari sudut 45 derajat sampai 90 dan 0 ya. Nah, menjadi ringkasanmu adalah yang menjadi tugasmu di akhir itu kamu membuat tabel ya, tabel trigonometri sudut istimewa. Untuk 0 derajat berapa, untuk 30 derajat berapa, untuk 45 derajat berapa, untuk 60 derajat berapa, untuk 90 derajat berapa. Dan di sini adalah kosinus, sinus dulu ya, biasanya sinus dulu, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah ini kamu kumpul di GC. Oke, paham ya? Nah, dan yang menjadi tugas minggu kamu adalah, kamu kan udah paham nih konsepnya dari mana. Sekarang ini harus paham dan hafal ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu Miss langsung tanya, berapa sih tangan 30 derajat, berapa sih sekan 60 derajat, berapa sih kosekan 60 derajat, begitu kamu udah langsung ingat ya. Jangan ini lagi melihat buku ya. Jadi ini adalah bahan hafalan kamu ya untuk minggu ini. Ingat, bahan hafalan kamu untuk minggu ini. Hafalan bukan berarti kamu nggak paham ya. Jadi kamu pahami dulu, setelah itu hafal. Biasanya kalau semakin banyak kamu mengerjakan soal, kamu akan hafal sendirinya. Oke? Itu untuk sudut istimewa trigonometri. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal ya yang berhubungan dengan sudut istimewa trigonometri ini. Kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku ya, tentunya ini pasti siku-siku ya. Kalau misalkan ini dua berhubungan dengan trigonometri siku-siku ya. Oke, kurang bagus. Oke, ini siku-sikunya di sini dan di H ya. Nah, misalkan untuk segitiga yang pertama ini yang warna hijau ya, misalkan diketahui sudut C-nya itu adalah 30 derajat ya. Udah 30 derajat, kemudian ini sebagai X, ini sebagai Y, dan sisi miringnya ini 4 satuan ya. Tentukanlah kosinus ya. Tentukanlah nilai X dan Y deh, nilai X dan Y. Nah, maka yang kita lakukan adalah kalau misalkan ini ada 30 derajat ya, dan udah ada sisi yang diketahui, ya kamu bisa menggunakan sinus dan kosinus ya. Kamu nggak bisa menggunakan tangen. Kenapa? Karena itu cuma perbandingan. Tangen itu kan depan per samping ya, dan depannya per sampingnya itu adalah Y per X. Ya, belum ada yang kasih tahu. Sedangkan kalau kita pakai sinus udah ada yang ketahui. Nah, sinus 30 derajat ya, Miss pakai sinus, kamu juga bisa pakai kosinus. Sinus 30 derajat itu sama dengan depan per miring ya. Depan berapa? Y per
miringnya sama dengan 4. Sedangkan sinus 30 derajat tadi dari sudut istimewa itu sama dengan setengah. Maka setengah sama dengan Y per 4. Maka Y-nya sama dengan, ya, Y-nya sama dengan, bisa kita sama-sama bagi 2 ya, 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Begitu ya. Kalau misalkan X, ya, berarti kita menggunakan kosinus. Kosinus 30 derajat sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? Itu X. Miringnya berapa? Itu 4. Berarti sampingnya adalah X dan miringnya adalah 4. Nah, kosinus 30 itu kan setengah akar 3. Maka ini sama dengan X per 4. Ya udah, berarti sama-sama dibagi 2. Ini berarti di sini berarti X sama dengan 2 akar 3. Ya, jadi dapat X dan Y-nya berapa? Oke, untuk ini adalah untuk 30 derajat. Oke, sekarang Miss punya gambar yang kedua ya. Kita cari yang kedua ini, misalkan sudut ini ya 45 derajat ya, 45 derajat. Kemudian ini dikasih tahu 2 panjangnya ya, 2 satuan, sedangkan ini sebagai R ya, dan ini sebagai Y. Ya, tentukanlah nilai R dan Y ya. Dicari adalah nilai R dan Y. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah ini 45 derajat, sedangkan ini kan siku-siku ya. Kalau ini siku-siku ya, kalau itu siku-siku berarti ini 45 derajat, berarti ini pasti 45 derajat juga. Kenapa? Karena satu segitiga itu kan 180 derajat ya. Ini 45, ini 45 derajat. Nah, sisi di depannya panjangnya 2, berarti ini sisi di depannya ini pasti 45 derajat juga, pasti 2 juga ya. Kalau derajatnya sama, pasti panjang sisinya sama. Itu logikanya ya. Jadi supaya kamu gak capek-capek hitung. Nah, kemudian R-nya gimana? R-nya bisa kamu menggunakan Pythagoras ya, bisa juga menggunakan sinus saja. Sinus 45 derajat itu sama dengan berapa? Itu sama dengan setengah akar 2. Oke, sinus itu adalah depan per miring, Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Ini sama dengan depannya berapa? 2, miringnya berapa? R. Sebut aja R ya. Maka R-nya ya, R-nya sama dengan ini 4 per akar 2. Maka ini kalau misalkan rasionalkan berarti kali akar 2 per akar 2. Ini sama dengan 4 per 2 akar 2. Ini sama dengan 2 akar 2 ya. Jadi panjang R-nya sama dengan 2 akar 2, panjang Y-nya tanpa kamu cari udah pasti 2 ya, karena sudutnya sama. Oke. Oke, sekarang soal yang terakhir ya untuk pertemuan ini. Seorang anak dengan ketinggian 150 cm bermain layang-layang. Ini ya, Miss sudah gambarkan, ini anaknya, terus dia bermain layang-layang. Dan tinggi anak itu adalah 150 cm ya. Sudut yang dibentuk tali ya, layang-layang terhadap tanah adalah 60 derajat ya. Ini tanah mana? Misalkan ini ya, ini kan dia berpijak pada tanah pasti ya. Nah, kalau dia berpijak pada tanah ya, maka kalau kita panjangkan ya tali layang-layang ini, kalau misalkan Miss panjangkan ya, panjangkan ya yang ini, maka sudut yang dibentuk yang mana terhadap tanah, yang mana? Yang ini ya. Ini kan sehadap dengan ini ya. Tahu ya, kalau sehadap itu berarti sudutnya sama. Sudut yang dibentuk yang ini dengan yang ini itu sama kalau dia sama-sama sehadap. Jadi sudutnya itu adalah 60 derajat. Ya, jadi Miss tulis di sini 60 derajat. Kemudian panjang tali layang-layang tersebut dikasih tahu di sini 40 meter. Lihat ya, 40 meter. Tentukan tinggi layang-layang dari tanah. Maka tinggi layang-layang yang dimaksud adalah tinggi yang ini dengan tinggi yang ini. Ya, dari tanah. Misalkan tadi ini tanahnya. Tanah. Oke, ini adalah 150 cm.
Sedangkan ini yang mau kita tanya, misalkan ini sebagai X, ini sebagai Y, ya. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai Y. Nah, dengan cara apa? Ini kan ada sudut nih. Maka kita bisa menggunakan konsep sudut istimewa trigonometri, ya. Nah, sudut istimewa trigonometri, ya, ini sudut istimewa berarti sinus, ya, sinus theta itu sama dengan depan per miring. Maka sinus 60 derajat itu sama dengan berapa? Itu sama dengan depan per miringnya yang 60. Berarti sinus 60 itu kan tadi kita sudah hitung setengah akar 3. Itu sama dengan depannya berapa? Depannya itu belum dikasih tahu, ya. Itu sebagai Y. Miringnya berapa? Itu 40. Ini 40, ini 2, bisa saling membagi. Ya, berarti ini tinggal 20. Ya. Sehingga Y itu sama dengan 20 akar 3. Ya. 20 akar 3. Nah, akar 3 itu berapa sih? Kalau akar 3 itu adalah sekitar 1,732 titik-titik begitu ya. Jadi kalau 20 kali 1,73 berarti sekitar, maka Y sama dengan sekitar 34,64 ya. 34,64. Ini udah dapat nih 34,64 meter. Ya. 34,64 meter. Atau kalau kita misalkan buat dia ke dalam centimeter, berarti ini sama dengan 3.464 cm. Maka tinggi, ya, tinggi layang-layang terhadap tanah itu sama dengan terhadap tanah. Itu sama dengan 3, 4, 6, 4 tambah 1, 50. Itu sama dengan 3, 4, 1, 2, ini 6 ya, 6 dan 3. Berarti centimeter. Maka tinggi layang-layang terhadap tanah adalah 3.614 cm. Oke, paham ya sejauh ini? Kalau misalkan kamu kurang paham, kamu bisa tanyakan sama Misha. Kamu bisa chat secara pribadi, oke? Oke, selamat belajar semuanya.